apa yang bisa aku lakukan di rumah Tuhan. Waktu itu aku pikir gini, apapun aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Ada rasa berdosanya di dalam. Ada yang mengingatkan ada lah yang ya. mengingatkan kita gitu. Luar gitu biasa ya rencana Tuhan yang kita belum pikirkan saat itu. Betul. Ya. Nggak tahu juga ya. Nothing tulus lah, apa yang terjadi terjadilah. Dan waktu itu berantakan. Satu orang pun Tuhan sangat perhitungkan Tuhan gitu. meninggalkan 99 domba mencari satu domba. Sekarang bisa menyaksikan kepada orang-orang yang berkata ngapain dia, buktinya dengan melayani Tuhan ini Tuhan bisa bawa aku ke sana kemari, ketemu dengan si A, si B, si C yang mungkin secara logika manusia nggak mungkin, tapi dengan melayani Tuhan ternyata banyak hal yang luar biasa. Melayani Tuhan saatnya sekarang. Jangan nunggu sampai layak, nggak akan pernah layak. Jangan nunggu sempurna, nggak akan pernah sempurna. Gitu iya, ya. gitu. Nanti aja kalau udah tua baru melayani. Udah tua pun nggak layak juga Pak, gitu ya. Jadi melayani Tuhan lah, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Setiap orang punya proses, tapi tidak semua orang mau dibentuk oleh proses itu. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang suaranya mungkin sudah sering menemani saat teduh Anda. Namun ceritanya mungkin belum sepenuhnya Anda dengar. Dari kerasnya pendidikan sekolah Alkitab di Binjai hingga menjadi suara yang memberkati jutaan orang melalui lagu-lagu penyembahan. Ia telah membuktikan bahwa waktu Tuhan bukan sekedar lirik, melainkan kenyataan hidup. Saya perkenalkan tamu saya pada hari ini, Kak Michael Panjaitan. Halo Pak Denny, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Senang bisa ada di sini ya. Wah, akhirnya. saya juga senang Kak Michael boleh Thank you, hadir di Pak. sini. Yes. Luar biasa nih di tengah kepadatan jadwal ya. Puji Tuhan. Layanan nih. Iya. Iya. Kak Michael, ini kan podcast tentang Pak. bagaimana kita mengalami kairosnya Tuhan, bagaimana kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Iya. Nah, sebelum masuk ke sana Kak Michael, Kak Michael bisa cerita nggak masa kecilnya, latar belakang keluarganya? Oh iya. Iya. Kak Michael tuh berasal dari mana sih gitu loh. Yes. Jadi sebelum ceritain pengalaman dari masa kecil sampai akhirnya mengenal Tuhan dan melayani Tuhan gitu ya Pak, banyak orang berpikir bahwa memang Michael Panjaitan ini dengan apa yang banyak orang lihat hari ini gitu ya, mungkin memang sudah terbiasa mungkin dikenal atau hidup dalam kenyamanan atau apapun itu gitu ya. Saya ini sebenarnya lahir dan bertumbuh di kampung. Saya selalu katakan saya ini orang kampung. Jadi kampung saya di Tarutung, Sumatera Utara, Tapanuli Utara, betul. Dekat Danau Toba ya? Betul, dekat Danau Toba Pak. Jadi lahir besar di sana. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Oh, anak bungsu. Anak bungsu. Keluarga Kristen semuanya dari kalau kita orang Batak bilangnya opung gitu ya. Mamanya papa saya itu pendeta juga. Tapi kan menjadi Kristen sejak lahir nggak membuat saya jadi orang yang takut akan Tuhan. Saya tetap hidup seperti yang saya pikir, ya udah hidup aja kayak biasa gitu ya. Sampai akhirnya bisa mengalami Tuhan dalam hidup dan terjadi perubahan. Dan mungkin banyak orang nggak tahu sebenarnya saya adalah orang yang mungkin kalau saya pinjam istilah, saya nggak diharapkan orang tua waktu itu. Saya adalah kelahirannya. Yes, anak yang digugurkan oleh aborsi. Mama saya dulu berencana untuk melakukan itu dan saya percaya apapun yang terjadi, manusia boleh merancangkan apapun, rancangan Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Jadi lahir, bertumbuh di kampung, SD sampai SMA di kampung di Tarutung itu. Dan aktif dalam kegiatan pelayanan, maksudnya ikut ibadah pemuda apa segala macam, bukan karena kerinduan, tapi karena memang diwajibkan oleh papa mama saya. Dengan doa pagi setiap pagi jam 5, intinya harus begitu Pak. Papa dan mama saya itu sangat, mungkin menurut manusia atau menurut saya waktu itu terlalu kolot, terlalu kuno. Maksudnya kita kan anak muda nggak suka dikekang gitu ya Pak. Tapi kan peraturan di rumah harus doa pagi, harus ini itu segala macam. Jadi kita mengikuti dan melakukan itu bukan karena mengalami Tuhan, bukan karena merindukan Tuhan, tapi ya karena satu keharusan, kewajiban yang harus saya lakukan. Gitu. Jadi dari kecil sudah hidup dalam keluarga Kristen dan selalu melakukan ritual keagamaan lah gitu ya. Betul Pak. Wajib sekolah minggu, terus ada ibadah kayak kalau sekarang mungkin Kamis Ria atau apalah itu namanya gitu. Terus ada doa, apalagi kan kita di Pentakosta dari dulu Pak. Jadi ada doa 10 malam harus ikut, semuanya harus, semua kegiatan gereja sebisa mungkin kita harus ikuti gitu. Tapi pernah membangkang nggak
membangkangnya itu karena mungkin papa mama itu punya didikan yang istilah anak-anak muda sekarang itu militer banget kali ya. Keras juga ya. Keras banget, Pak. Iya. Jadi apalagi papa saya itu yang bisa mukul, bisa apa. Tapi in a good way dalam artian kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar, dalam artian gini, contohnya nggak ke gereja atau malah saya pernah ibadah pemuda itu karena ada pesta ulang tahun teman, saya berpikir ulang tahun teman saya ini sekali setahun, belum tentu dirayakan lagi. Sementara ibadah pemuda kan tiap satu ada. Gitu. Jadi saya pamit dari rumah, saya nggak akan pernah lupa itu SMP, saya pamit dari rumah. Mau ke gereja gitu ibadah pemuda ya gitu, ternyata saya melenceng. Ya, dan saya nggak tahu kalau yang khotbah hari itu adalah papa saya. Jadi saya sibuk pesta, saya lihat jamnya, jamnya sudah jam berapa waktunya nih? Pulang nih. Tapi saya nggak pulang ke rumah, Pak, saya ke gereja. Oh, ke gereja. Supaya terkesan nanti pulang dari gereja. Kan, gitu. Ternyata pas saya masuk gereja, saya dilihat di depan papa saya udah siap-siap mau khotbah. Dalam hati saya, this is the end of my life gitu ya. Dan papa sih biasa aja, tapi sampai di rumah saya dipukul. Benar-benar dipukul. Ya, saya tahu papa saya itu pengen mengajarkan saya itu kayak Tuhan itu nomor satu gitu. Maksudnya mau jadi apapun kamu silahkan, tapi yang penting takut Tuhan gitu. Tuhan is your first priority gitu loh maksudnya. Jadi saya dipukul bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang sama saya. Kamu jangan sampai melakukan apapun yang maksudnya menomorduakan Tuhan jadinya gitu. Nah, itu sampai di usia berapa atau di kelas berapa Kak Michael tuh mengalami hal keterpaksaan ya, dalam tanda petik nih, keterpaksaan untuk ke gereja? Jadi mungkin sedikit sensitif, tapi ini merupakan satu kesaksian ya mungkin ya. Kalau zaman dulu itu kan Pak, apalagi Pentakosta itu kan ya harus bahasa roh lah. Iya. Terus ada ibadah setelah Yesus naik ke sorga yang akan kita peringati sebentar lagi kan ada doa 10 malam. Jadi saya ingat Roh Pak, Kudus ya. doa 10 malam. Nah, anak-anak muda yang lain atau jemaat-jemaat lain semua tuh udah kepenuhan, udah berbahasa asing lah istilahnya gitu ya, udah ada bahasa roh gitu kan. Nah kan saya kan enggak. Waktu itu belum lah gitu. Sampai akhirnya saya ingat banget ada mama saya lagi ngobrol, saya pulang sekolah, mama saya ada ngobrol dengan pembina pemuda kita. Mama dan papa sudah jadi gembala waktu itu. Jadi memang jemaat lain sudah mengalami lawatan Tuhan, masa anaknya sendiri enggak kan gitu. Saya nggak akan. Itu Kak Michael SMA, SMP masih SMP. Saya nggak akan lupa mama saya ngomong begini, mending kalau sampai di season kali ini, maksudnya di tahun ini kamu nggak dipenuhi Roh Kudus juga, maksudnya nggak berbahasa roh juga, itu tandanya gitu ya. Mending kamu mati. Sampai begitu ya. I will never forget. Tapi itu nggak membuat saya malah rindu, nggak, malah jadi apaan sih gitu. Sampai akhirnya saya ingat banget, saya diancam seperti itu, tapi ya saya nggak terjadi apa-apa. Ngalamin Tuhannya justru ketika momen saya nggak dipaksa dan saya nggak berharap untuk lawatan Tuhan waktu itu di acara KKR Pemuda. Saya tiba-tiba ngelihat satu cahaya, itu SMP, nggak akan lupa ya. Jadi kasih mula-mulanya itu SMP. Cahaya besar itu di lapangan gitu. Terus saya nggak kuat, saya jatuh tersungkur gitu, nggak didoain, nggak ada tumpang tangan, nggak altar call juga, emang lagi ibadah aja. Dan saya jatuh tersungkur, maksudnya saya tahu dan saya sadar tiba-tiba saya mengeluarkan bahasa-bahasa ini apa nih gitu. Saya mau berhenti nggak bisa. Gitu. Dan saya tahu di situ pertama kali ini lawatan Roh Kudus gitu ya. Sejak saat itu saya benar-benar menemukan Michael yang baru, yang sebisa mungkin tiap hari kalau ada kegiatan gereja, ayo deh ke gereja, tanpa diminta, tanpa dia apapun segala macam. Saya ini orang yang mencuri dari dulu Pak. Saya ini gak lahir dalam keluarga yang susah, enggak gitu ya. Mungkin berkecukupan lah gitu. Jadi tapi itu buat saya enggak. Jadi saya mencuri uang dari kecil, itu udah mencuri uang banyak, jutaan semua segala macam. Orang tua. Orang tua. Mau uang orang tua. Iya, orang tua. Makanya dipukul apa semua segala macam. Sampai akhirnya ngalamin Tuhan dan di situ saya tahu, kok kayak mau ngelakuin itu kayak dosa deh, jijik kayak gitu ya. Kayak saya tahu Roh Kudus kasih mula-mula gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi setelah mengalami lawatan Tuhan itu? Aktif melayani Tuhan di gerejanya papa saya, pemuda. Berbeda ya? Beda banget. Maksudnya dulu kan terpaksa tuh datang ke gereja. Terpaksa pun itu udah terpaksa jadi jemaat aja gitu. Ini ambil bagian as a part of pelayanan gereja. Dan bersyukur memang Tuhan mungkin kasih kreativitas mungkinnya, jadi
di zaman kita tuh pemuda tuh berkembang banget. Jadi bikin acara ini begini semuanya gitu. Jadi orang yang tadinya cuma jemaat tiba-tiba aktif banget melayani Tuhan di momen itu. Melayani di bidang apa? Waktu itu semua pelayanan Pak, semua di kampung. Maksudnya ayo gitu. Apalagi Papa gembala ya di gereja itu ya. Terus orang mungkin ini yang orang nggak tahu gitu ya. Aku melakukan bagian-bagian yang mungkin orang nggak lihat. Pembangunan gereja kita ngambil pasir, saya ngambil pasir gitu, bangun semua segala macam. Terus di gerejanya, kalau zaman dulu kan belum ada LED Pak, belum ada slide, hanya proyektor lah. Proyektor masih ya. Aku tulisin. Yang pakai plastik. Yes, begitu dan OHP gitu ya. OHP Pak. Iya. Puji Tuhan, tulisanku nggak jelek-jelek banget. Jadi itu yang dipakai terus untuk. Jadi apa yang bisa aku lakukan di rumah Tuhan? Waktu itu aku pikir gini, apapun aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Sadar banget bahwa kalau bukan karena Tuhan aku nggak akan ada bisa hidup kayak gini gitu. Nah, setelah mengalami lawatan Tuhan, bagaimana kehidupan rohani Kak Michael? Terus mulus kah? Atau jatuh bangun masih? Pasti jatuh bangun Pak. Pasti masih jatuh bangun ya. Kita ini kan masih daging Pak. Iya. Gitu ya. Jadi tapi bersyukurnya kita punya Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita kata firman Tuhan ya, menginisiatifkan kita gitu. Maksudnya ketika sebelumnya melakukan dosa merupakan satu hal yang biasa, ketika sudah mengalami Tuhan itu kayak ada dosa yang kita lakukan mungkin ngerasa nggak damai sejahtera lagi. Aduh, itu yang mau kita Tuhan ampun. Gitu. Jadi ada rasa berdosanya di dalam. Ada gitu, yang mengingatkan ada lah yang mengingatkan kita gitu. Kalau ditanya pernah jatuh, pasti pernah Pak. Semua kita pasti pernah mengalami itu gitu ya. Dan pernah ngalamin itu. Nah, kemudian gimana tuh proses selanjutnya sampai itu SMP ya, terus SMA. SMP ke SMA. Terus saya dengar kan masuk sekolah teologi juga ya, sekolah Alkitab gitu. Sekolah Alkitab dulu setahun, sekolah teologi 4 tahun. Nah apa sih, mengapa gitu loh? Apakah memang setelah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus enggak? Buat saya itu adalah satu kecelakaan yang merupakan bagian dari rencana Tuhan. Maksudnya kecelakaannya apa nih? Jadi papa mama itu kan pengen banget ada yang bisa nurusin pelayanan mereka. Lebih khususnya papa itu pengen saya, gitu, pengen anaknya ini melanjutkan pelayanan. Waktu itu memang jujur aku tolak dalam artian karena aku punya cita-cita lain lah. Apa sih sebenarnya? Suka gambar, suka nulis. Gitu. Mau ke seni ya? Pengen arsitek gitu. Abang saya yang berdua arsitek memang gitu. Jadi aduh pengen aja gitu. Bisa kuliah arsitek juga. Terus saya lihat papa saya rindu banget tapi saya nggak mau. Kelas 3 SMA di momen minggu depannya akan terima pengumuman kelulusan atau enggak gitu ya. Papa panggil dan ingat banget waktu itu papa dan mama, jadi mau kemana habis ini gitu. Saya jawab spontan sekolah Alkitab gitu. Tapi at the time saya ngomong sekolah Alkitab, saya langsung sadar ini bukan saya. Nggak sadar dia waktu ngomong itu? Iya, it's not me. Kayak bukan. Kok jadi ngomong gini gitu. Tuhan yang gerakan tuh ya. Saya yakin itu gitu. Iya. Tapi di momen itu saya mau kayak salah mau bilang begitu nggak jadi. Mau diralat. Mau ralat. Papa udah langsung nangis gitu. Nangisnya dia bersyukur, maksudnya anakku akhirnya mau. Karena dia tahu aku memang aktif pelayanan tapi nggak mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Di momen itu saya lihat gini, papa nangis lagi gitu. Terus sekolah kita berapa lama? Setahun? Cuma setahun gitu. Nggak tega jadi meralatnya. Iya. Jadi saya ya udah masuk sekolah Alkitab gitu Pak. Jadi pas masuk sekolah Alkitab di sana masih di Tarutung. Di Binjai. Di Binjai. Binjai kan kurang lebih ya, ke Medan dulu, Medan 2 jam lagi lah kurang lebih ya. Dan itu asrama. Saya yang terbiasa, memang di rumah hidup disiplin, tapi kan nggak asrama Pak. Tiba-tiba masuk sekolah Alkitab yang mohon maaf buat saya waktu itu kayak ketemu orang-orang, kok gini-gini, kayak aduh nggak deh gitu. Maksudnya dalam artian mungkin secara manusia ngelihatnya ini orang-orang gagal semua nih gitu. Bukannya orang baik-baik yang mau jadi masuk? Enggak, ada yang jahat malah Pak. Ada yang kabur malah ngambil barang kita dulu semua di sekolah Alkitab gitu. Jadi yang masuk sekolah Alkitab tuh bukan orang yang sebenarnya punya ada Pak. Ada, tapi ada juga yang kayak saya tadi yang kecelakaan lah gitu, daripada nggak tahu harus ngapain dia terpaksa.
Jadi saya masuk sekolah Alkitab, melihat papa saya responnya begitu, saya langsung sekolah, udah sekolah Alkitab. Dan kebetulan waktu itu kepala sekolahnya ipar saya hari ini. Waktu itu belum jadi ipar gitu kan, datang. Yang bikin saya shock ternyata asrama. Saya pikir asrama oke lah disiplin, ternyata disiplinnya beda lagi Pak. Sampai kita sebutnya itu penjara suci, karena kita nggak boleh keluar kan. Iya. Kalaupun keluar, saya ingat banget laki-laki itu Senin keluar. Perempuan Kamis, jadi nggak boleh bareng. Oh, 1 minggu cuma boleh satu hanya hari. satu kali, dan hanya 30 menit. Oh, Jadi cuman ke mana beli perlengkapan aja, nggak keburu jalan-jalan gitu. iya, iya. Yang terbiasa makan di rumah adalah yang mau dimakan. Ini nasi dikasih air, kasih garam setiap pagi, nggak ada lauknya. Disengaja? Iya. Menurut waktu itu pembentukan Karakter gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dibentuk waktu itu. Tapi di situ saya kok yang terbiasa nyaman gitu. Iya. Kalau bubur kan enak Pak, ini nasi kasih air sama garam, siang ke sore ada lauknya, ada apa. Tapi betah tuh. Enggak betah. Enggak betah. Terus kan handphone ditarik Pak. Iya, kok nggak ada komunikasi? Nggak boleh. Jadi handphone saya ditarik, semua ditarik lah gitu kan. Terus libur kalau hari tanggal merah, senang, kakak saya kan di Medan, liburan deh. Justru libur kesempatan buat saya pikirnya bisa ke Medan, bisa kemana karena dekat Medan. Ternyata setiap tanggal merah kita harus ke ladang. Yang terbiasa mestinya nggak pernah berladang, tiba-tiba harus nanam sayur, nanam ini. Iya. Buat saya waktu itu this is not me gitu, kayak hampir menyerah waktu itu. Dan udahlah, mau selesai segala macam. Kok ya Tuhan teguhkan saya waktu itu dengan maksudnya bukan manusia yang memanggil kamu, tapi aku, kata Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya ya udahlah, teruskan. Setahun nggak berasa selesai. Nah tapi prosesnya itu justru nggak di sekolah kita Pak. Buat saya proses yang lebih menyakitkan secara daging setelah sekolah Alkitab. Setelah sekolah Alkitab. Iya, kan pengumuman kelulusan sekolah Alkitab akan praktek gitu. Setahun. Harus praktek, wajib tuh ya. Wajib. Dan disebutkan satu-satu. Si ini praktek di sini gitu. Nggak boleh praktek di tempatnya nggak boleh request, nggak boleh. Nggak bisa, iya. Jadi memang disebutkan. Dan puji Tuhan waktu itu Michael lulusan terbaik lah waktu itu. Waduh, Nilai puji Tuhan. tertinggi waktu itu. Dan akan ditempatkan di Tarutung. Saya langsung this is heaven. Ini kesenangan saya. Kembali ya. Balik ke Tarutung. Ternyata saya nggak di gerejanya Papa. Saya di gerejanya ipar saya, waktu itu belum jadi ipar. Iya. Saya dipraktekkan di dia, tapi dalam hati saya udahlah, Tarutung kan dekat rumah. Iya. Bisalah gitu. Ternyata setahun praktek, setahun itu saya nggak boleh ke rumah. Justru saya nggak boleh ke rumah karena praktek di gereja lain. Maksudnya saya sampai pikir begini, mending saya praktek di tempat lain. Iya, yang jauh gitu ya. Jauh, jadi kalau kangen emang nggak boleh pulang gitu. Daripada saya harus lihat rumah saya tapi nggak boleh ke rumah gitu-gitu ya. Terus saya ditaruh di waktu itu ada, jadi di Tarutung kotanya ada gereja itu, tapi pusatnya itu di desanya gitu Pak. Kurang lebih berapa menit lah dari sana. Yang airnya waktu itu air sungai. Air sungai. Padahal ini kalau nanti ke Tarutung pasti tahu, nanti lihat airnya betapa warnanya kayak warna meja ini gitu. Dan aku harus mandi di sana. Aku harus cuci baju di sana semua segala macam. Dan prosesnya itu dimulai dari kayak gerejanya cukup besar, pengerja cuma saya. Ada pengerja lain tapi di kota kan. Jadi kayak yang di desa itu hanya saya sendiri. Terus Sabtu kan persiapan untuk ibadah pemuda. Saya harus sapu, susun bangku semua. Pemudanya datang dan isi air, maksudnya di kamar mandi, di toilet gereja harus dari sungai itu kan. Saya harus ambil lagi. Terus pemuda pulang, saya harus beresin lagi untuk hari Senin. Untuk hari Minggu. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu kita udah baju rapi nih gitu kan. Sekolah Minggu namanya anak-anak berantakan lagi, rapiin lagi, angkatin air lagi gitu. Selama setahun saya ngalamin itu dalam hidup gitu ya. Dan buat saya ternyata sekarang ini ngerti banget. Pembelajaran apa sih yang Michael dapatkan? Iya, ternyata yang sekarang aku pahami adalah Pak gini. Ini yang dikatakan orang dunia juga berkata everything happens for a reason. Ada alasannya gitu. Dan saya tahu ada alasannya Tuhan. Alasan Tuhan itu mengizinkan itu terjadi waktu itu dengan pelayanan saya hari ini. Contoh ke pedalaman. Saya sering ke pedalaman juga. Lumayan lah pedalaman. Terus kayak kemarin di Papua. Hotel nggak ada Pak. Di pedalamannya ya. Nggak ada hotel. Ada yang cuman rumah, pastori. Airnya di sungai. Jadi saya gini, Tuhan siapin itu ternyata untuk membentuk saya hari ini nih.
seandainya saya dulu nggak sekolah Alkitab, nggak mengalami itu semua, saya nggak akan mau diundang ke pedalaman. Saya akan milih-milih. Saya harus di tempat yang enak, yang fasilitasnya oke gitu. Jadi sekarang kalau lagi ke desa mana gitu, ya saya selalu berkata I've been there. Kemudian pernah ngalamin ini. Ternyata ini maksud Tuhan waktu itu. Dipersiapkan untuk ngalamin yang ini sekarang. Wah, luar gitu, biasa ya rencana Tuhan yang kita belum pikirkan saat itu. Betul. Ya, nggak tahu juga ya. Betul. Nah, kemudian setelah kerja praktek nih, selanjutnya bagaimana tuh? Saya mau kuliah ke Jakarta. Terus sudah mulai merantau ke Jakarta. Mama papa cuma bilang begini, kalaupun kuliah teologi gitu, saya mulai search karena udah mulai terbiasa dengan dunia pelayanan gitu. Ya udahlah cari sekolah teologi yang nggak asrama, karena saya masih trauma setahun di asrama itu tersiksa banget gitu ya. Saya carilah sekolah ada teologi yang nggak berasrama gitu. Daerah sini juga daerah Karawaci. Oh aman, saya maunya itu. Tapi papa mama maunya di sekolah teologi lain. Saya nggak tahu boleh sebut nggak ini? Nggak apa-apa sih. Petamburan. Seminari Bethel. Bethel ya. Iya, Petamburan. Mama, papa maunya di sana. Karena kan di kampung kita orang taunya pokoknya Petamburan aja. Gitu. Tapi kan pas saya cek begini Pak, Petamburan asrama, no way. Saya udah nggak mau asrama. Terus saya datang tinggal di rumah saudara dulu, kakaknya mama di sini. Terus saya datang itu memang pendaftaran sudah tutup. Sudah jadi pendaftaran udah berapa kali dibuka dan sudah tutup. Saya langsung berkata puji Tuhan. Yang penting aku udah nyoba nih. Mama udah lihat aku ke Petamburan. Aku udah tutup dengan pura-pura sedih telepon ke kampung, Ma. Ternyata pendaftaran tutup. Dalam hati senang banget. Gitu. Oh ya udahlah, carilah yang kamu mau gitu. Saya mau cari semua segala macam, mau ke Harvest waktu itu. Terus ternyata pas lagi cari-cari, saya dihubungi lagi. Ada pendaftaran baru dibuka lagi. Gitu. Petamburan itu dibuka lagi karena masih banyak yang pengen. Waduh gitu. Akhirnya datang sana. Saya nggak akan pernah lupa. Ketahuannya nih Pak, 4 tahun setelah itu baru ketahuan. Ketahuannya apa? Saya melakukan cheating. Maksudnya? Curang. Jadi kan diminta zaman dulu kita bilangnya SKCK kepolisian. Saya nggak masukin. Minta surat dokter, saya nggak masukin. Terus intinya supaya saya nggak diterima Petamburan. Jadi papa mama kan nggak tahu saya ngelakuin apa. Penting jangan secara administrasi nggak dilengkapi lah ya. Supaya ditolak. Ada tesnya kan Pak. Waktu itu dites kita ada berapa orang, cukup banyak waktu itu. Saya dites. Saya nggak akan pernah lupa dari pertanyaan gampang sampai sulit ya, lumayan sulit waktu itu. Siapakah orang yang memanjat pohon ara untuk melihat Yesus itu? Sekolah minggu pun tahu. Saya jawabnya Yudas Iskariot. Supaya salah ya? Iya. Sengaja ya. Gitu. Jadi biar salah gak keterima. Ya udah. Minggu depan hasilnya kan gitu. Saya datang nilai tertinggi sampai terendah gitu. Saya lihat dari bawah kok nggak ada nama saya. Apa benar-benar yang ini yang nggak diterima? Ternyata nama saya paling atas Pak. Masih diterima. Nilai saya paling tinggi. Nah paling tinggi. Sampai dengan jawaban yang salah gitu ya? Yes. Sampai saya pikir begini. Cuma 2 kemungkinan. Saya tulis itu terus mungkin secara ininya lah ya, mungkin malaikat koreksi yang rubah. Iya mungkin I don't know gitu. Atau mohon maaf mungkin dosen yang salah lihat, dilihatnya semua benar atau apa. Atau sampai saya pikir begini, kalau saya keterima dengan jawaban ngaco, lah di bawah saya gimana lagi gitu ya. Tapi enggak, yang di bawah saya pintar-pintar juga gitu. Sampai akhirnya masuk Petamburan dan disitulah mulai proses berikutnya sampai akhirnya rekaman, masuk TV semua di situ Pak, di Petamburan. Dan dia itu benar-benar sekolah teologi ya. Teologi. Dan bergelar saya ngambilnya misi Pak. Misi. Tapi zaman kita itu kan tetap gelarnya itu sarjana teologi. Saya jurusannya misi. Karena saya suka ke daerah-daerah mana-mana gitu biasa. Pas mau lulus kan ambil semua data-data kayak ijazah semua. Terus adminnya ngomong gini, sebentar ya kita lagi cari surat-surat kelengkapan kamu nih, SKCK-nya nggak kelihatan apa. Saya langsung ngaku, bukan nggak kelihatan, emang dari dulu saya nggak masukin gitu. Kaget semua. Kok bisa masuk kamu? Ya nggak tahu. Saya tahu itu Tuhan. Anugerah ya. Nah kemudian lulus dari sekolah teologi ya. Kapan sih Kak Michael mulai terjun di pelayanan musik ya? Kan sekarang kelihatannya Kak Michael musik lah ya. Praise and worship ya. Praise and worship ya. Banyak orang nggak tahu bahwa memulai pelayanan dulu itu sebagai penerima tamu. Setelah lulus teologi ini? Belum. Sebelum. Selama kuliah kan, kalau kita kuliah di Petamburan Pak, wajib ada tempat pelayanan untuk minggunya gitu. Jadi asar di situ.
Saya penerima tamu dulu di satu gereja. Dulu sebut kalau boleh sebut namanya dulu GBI Nafiri Allah, yang sekarang jadi NDC. Yes, dulu kan masih belum NDC ya. Jadi penerima tamu, kolektan, gitu-gitu ya awal-awal. Terus ada audisi singer waktu itu. Cobalah gitu, pas audisi singer keterima jadi singer. Dijadwal lah jadi singer dulu gitu. Dan jadi worship leader pun itu karena lagi-lagi kalau boleh pinjam misalnya kecelakaan. Kecelakaannya ini Fandi yang sekarang vokalis Krispati. Saya jadi singer, dia sudah jadi worship leader di gereja kita dulu. Ya. Terus one day dia masuk Krispati, kan ada beberapa jadwal yang jadi susah untuk di gereja. Saya ditelepon sama orang gereja, Mike, kamu mau dicoba dulu ya jadi WL di Nafiri waktu itu. Oh ya oke gitu. Dicoba di tempat di mana mungkin waktu itu zaman itu semua worship leader tertekan di sana karena nggak tahu suasananya beda aja, kayak mungkin aduh ini penuh tekanan di sana. Udah dicoba, belum pernah WL di gereja itu. Maksudnya kalau di kampung ya namanya di kampung udah jadi worship leader, tapi kan di ini beda Pak. Di gereja yang besar ya. Beda gitu ya. Terus ya nothing tulus lah, apa yang terjadilah. Dan waktu itu berantakan. Saya masih naik angkot waktu itu Pak, masih ngekos gitu. Terus di angkot cuma mikir gini, Tuhan, ya udahlah, kalaupun nggak keterima jadi worship leader itu, karena saya nggak tipikal yang pengen gitu, bukan yang ambisi, enggak. Jadi ya udah melayani Tuhan apapun sama kok gitu. Terus kalaupun ditelepon nggak jadi, udah toh saya jadi singer aja nggak apa-apa gitu. Ternyata ditelepon, ya udah Mike kamu dicoba ya sekali sebulan, terus 2 kali 1 bulan, 3 kali 1 sampai hari tiap minggu dan melayani Tuhan sampai hari ini. Itu masih kuliah ya? Dari kuliah. Masih dari kuliah ya. 2000 mulai jadi WL itu 2009 kalau nggak salah, kurang lebih. Iya betul Pak. Nah kemudian apa sih yang Kak Michael alami setelah menjadi WL ini? Pelayanan di WL kan itu pelayanan di atas mimbar, membawa jemaat untuk menyembah, memuji Tuhan. Ada merasa berbeda nggak dengan pelayanan sebelumnya atau pelayanan yang lainnya itu? Nah ini dia Pak yang mungkin banyak orang pikir. Buat saya waktu itu pelayanan itu sama aja semua. Gak ada bedanya, kamu di atas mimbar atau nggak di bawah mimbar ya. Kamu jadi apapun lakukan yang terbaik. Betul. Gitu ya. Dan pernah ada momen di gereja kita itu kedatangan seorang hamba Tuhan yang sangat besar dari luar negeri. Itu terkenal banget seluruh dunia. Jadi waktu itu saya ingat banget karena kan gereja kita ada beberapa ruangan dan pasti itu overflow, penuh pasti nggak muat gitu. Ada 2 worship leader senior kita. Mereka di ruang utama. Saya ingat banget tuh. Mereka di ruang utama dan saya ditempatkan di kayak tempat kecil, ruang-ruangan yang lainnya. Sorry, ini sebelum hamba Tuhan ini datang, masih ada satu lagi kayak ulang tahun gereja atau apa gitu. Jadi kita itu hanya bantu WL di ruang utama karena kita kan ada kamera kayak streaming lah, tapi kan dulu belum streaming, kayak live cam lah gitu. Jadi kalau di ruang utamanya worship leader yang berkata mari diri, jadi saya itu dengan jemaat yang udah nggak muat di sana, saya bilang Bapak Ibu diri ya gitu. Jadi kayak cuma pemandu aja. Di ruang belakang kita lagi persiapan, salah satu WL senior ini ngomong gini, Mike kenapa lu mau? Malu kali lu gitu cuman ngomong hari ini mending gak usah sih kalau gitu. Tapi kan di hati saya mau di ruangan situ di mana Tuhannya sama pelayanan. Tuhannya sama yang kamu lain. Dia aku bilang it's okay kok gitu. Saya nggak bilang gara-gara itu, tapi Tuhan tunjukkan caranya waktu itu tiba-tiba dengan 1 kejadian 2 kejadian akhirnya saya yang jadi WL utamanya. Puji gitu. Tuhan. Ya waktu itu ya. Dan ketika pendeta besar ini datang, saya tipikal bukan orang mau nunjukin diri, enggak dari dulu Pak. Kayak sukanya di belakang layar sebenarnya. Saya ini suka banget itu kayak nge-build orang, kamu harus gini gitu. Saya nggak terlalu suka di depan. Tiba-tiba pendeta ini lewat, saya ingat gak akan pernah lupa tuh. Dia bilang gini, kamu yang nyanyi salah satu gitu. Kaget waktu itu. Harusnya mereka berdua, jadi kami bertiga. Kan bukan maunya saya istilahnya. Iya, ditunjuk sama ini ya. Sejak itu mulai makin pelayanan terus segala macam sampai akhirnya bikin album. Dan Tuhan gini, as a milestone, sebagai batu loncatan yang Tuhan pakai ya di grup itu dengan lagu Kuasamu Terlebih Besar gitu. Itu lagu yang cukup terkenal lah ya. Puji Tuhan waktu itu dari grup kita kan NDC Worship waktu itu. Dan sejak saat itu mulai udah
berbeda dengan yang sebelumnya. Bukan berarti munafik, enggak. Tapi maksudnya gini, kita harus selalu diingatkan, kamu bukan jadi Michael yang dulu asal-asalan, walaupun sebelumnya bukan asal-asalan, cuman maksudnya nggak terlalu ada beban dan tanggung jawab yang gimana-gimana. Kalau dengan bawa nama grup, dengan orang dalam tanda kutip mulai dikenal orang, kan harus semua dijaga gitu. Pengalaman-pengalaman begitu, Pak. Nah, pengalaman itu kemudian membawa seorang Michael Panjaitan seperti sekarang ini ya. Gitu. Nah, kan kemudian masih berlanjut nggak grup ini? Grup masih ada, cuman memang kita beberapa orang udah nggak ada di sana lagi. Termasuk Kak Michael? Termasuk aku. Aku dari 2017 akhir, waktu itu sudah enggak. Dan mulai Tuhan percayakan lagi dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Kalau ditanya, kayak sekarang pun aku nggak pernah kepikiran, maksudnya nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya kayak goals nih ke depannya harus begini. Enggak, jadi sekarang Tuhan percayakan mulai khotbah di gereja gitu. Ya, I'll do my best. Aku lakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan. Makanya ada pendeta yang bilang, ada panggilan nggak jadi gembala? Kita nggak tahu suatu saat, saya ngomong gitu. One day we don't know. Tapi kalau sekarang belum, kan gitu. Betul. Tapi kalau Tuhan panggil one day, ya ayo. Saya tipikal orang yang nggak mau serba salah ya Pak. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir, salah kamu nggak punya goal dalam. Bukan masalah nggak punya goals, lebih mengikuti apa maunya Tuhan aja. Gitu. Dan sekarang Papa masih melayani? Papa sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Yes. Nah, kemudian maksudnya gerejanya itu pelayanan Mama yang teruskan. Papa ini juga tiba-tiba keinget Pak, dikit aku share pengalaman sama Papa ini juga kan sebenarnya banyak hal yang kalau diingat kurang enak dalam artian gini. 2015 kan itu mulai booming tuh, yang kuasa terlalu besar mulai dikenal orang semua. Papa itu nggak bangga. Papa itu kayak ngapain kamu sekolah teologi, sekolah kitab lama-lama ujungnya penyanyi gitu. Waktu itu Papa itu kayak belum ngerti ya, mungkin panggilan orang kan beda-beda gitu. Papa ingin melayani di gereja. Papa maunya kamu pendeta, gitu. Terus tuh aku udah nyanyi, Papa itu nggak bangga gitu. Tapi puji Tuhan 2018 Papa meninggal. Sebelum Papa meninggal, Papa melihat aku melayani Tuhan. Maksudnya makin dalam tanda kutip makin kenal orang, dan lagu-lagunya mungkin dari kesaksian orang-orang, cerita orang, aduh lagunya maksudnya yang Michael nyanyiin ini membuatkan saya gini apa segala, sampai akhirnya Papa saya oh iya gitu kan. Sampai suatu saat hamba Tuhan dari Kanada kalau nggak salah datang ke Tarutung, dan saya dipanggil ke sana untuk ngisi acara ke Tarutung. Hamba Tuhan ini panggil saya tiba-tiba Pak, karena pendeta namanya hamba Tuhan ngelihat kita. Dalam hati langsung, aduh dosa apa nih gue kan gitu. Maksudnya terus dia panggil, mana Papa gitu, dipanggil, Papa masih hidup. Akhirnya pendeta ini ngomong begini, ada penerjemahnya waktu itu. Kamu punya rencana yang bagus banget terhadap anakmu gitu. Bagus banget rencana itu, tapi rencana Tuhan bukan itu dalam hidupnya. Gitu ngomongnya. Terus saya bingung kan. Terus Papa saya langsung nangis. Terus dia ngomong gini, maunya saya ini dia jadi pendeta. Bapak pendeta ngomong, iya itu bagus, tapi rencana Tuhan dalam anakmu ini enggak itu. Tuhan mau bawa anakmu ini sampai ke bangsa-bangsa. Pesannya dia. Waktu itu belum kemana-mana Pak, masih di Jakarta. Oke lah, luar kota kita kan sama grup, tapi belum keluar negeri yang gimana-gimana. Sampai akhirnya memang Papa nggak sempat lihat saya ke Amerika, kemana Tuhan bawa melayani Tuhan. Yang bahkan menurut orang-orang dulu, ngapain jadi hamba Tuhan? Kamu nggak bisa ini itu. Sekarang bisa menyaksikan kepada orang-orang yang berkata ngapain dia, buktinya dengan melayani Tuhan ini Tuhan bisa bawa aku ke sana kemari, ketemu dengan si A, si B, si C yang mungkin secara logika manusia nggak mungkin, tapi dengan melayani Tuhan ternyata banyak hal yang luar biasa terjadi. Gitu. Puji Tuhan ya. Dan tadi kan Kak Michael cerita bahwa banyak pelayanan misi ya. Yes, banyak misi pelayanan ke pedalaman juga. daerah, ya. Apa sih yang mendasari? Kan nggak banyak orang ya, apalagi yang udah public figure, yang udah terkenal, mau terjun ke pelosok gitu loh. Pernah ada di momen, jadi beberapa kali pengalaman gitu ya Pak. Mungkin saya ini orang kampung, jadi ya ke kampung bukan sesuatu yang gimana gitu ya. Tapi memang ada dulu ada rekan pelayanan lah yang jadi saya diundang kemana gitu, ke daerah pedalaman yang nggak ada pesawat dengan sesuai standar, dengan hotel yang sesuai standar atau apa gitu. Tapi kan saya pengen ke sana gitu. Rekan ini ngomong gini,
Ya kalau mereka nggak ada ini itu ya risiko mereka. Kenapa gerejanya kecil kan gitu. Di situ saya langsung ya ampun gitu. Iya. Saya cuma pikir kalau semua yang sering diundang kan pendeta sama penyanyi ya Pak ya, istilahnya gitu. Kalau semua penyanyi atau pendeta ini punya prinsip yang sama, nggak mau ke dalam, terus siapa yang ke sana? Betul, yang akan melayani di sana ya. Itu juga jiwa kok gitu. Terus itu yang bikin saya dan pernah pelayanan di satu tempat tiba-tiba pendeta ini minta maaf karena jemaat kami cuma sekian gitu. Loh nggak, it's okay saya gitu Pak. Saya udah di tempat, udah di lokasi baru ngomong gitu. Takutnya kalau kami ngomong dari awal Pak Michael akan nolak gitu. Enggak lah saya bilang gitu. Terus dia cerita karena ada dia sebutlah dia nggak sebut waktu itu, dia sebut ada penyanyi juga. Begitu tahu jemaat kita cuman di bawah 100 dia cancel gitu. Di situ ini memang agak sensitif ya. Di situ akhirnya saya tahu siapa hamba Tuhan ini dan saya ngobrol, kebetulan dekat ya. Jadi ngobrol waktu itu. Sekarang sih udah nggak gitu, tapi dulu sempat kejadian itu dan saya cuma diingatkan Tuhan kejadian ketika Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang. Kasih makan 5.000 orang itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. 5 roti 2 ikan, KKR besar-besaran lah. Betul. Karena Yesus ngajar mereka, selesai mengajar, firman Tuhan bilang Yesus tergerak belas kasihan, nggak boleh pulang kan, kasih makan dulu. Singkat cerita, setelah mereka udah jasmani rohani terpenuhi, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang dulu. Yesus berdoa seorang diri di bukit, lalu di perjalanan itu ada angin sakal. Murid-muridnya ketakutan, di situ Yesus muncul berjalan di atas air. Nah, Petrus juga berjalan di atas air sampai angin ribut reda, lalu mereka tiba di satu tempat. Di satu tempat itu ketemu satu orang yang kerasukan setan. Yang kerasukan setan. Begitu orang ini dilepaskan, Yesus dan murid-muridnya kembali. Maksudnya gini, dari Tuhan tuh kayak cerita Alkitab itu kayak buat saya langsung kayak perbandingan loh ini. Ribuan orang. Yang besar baru ini bukan dalam hitungan bulan. Beberapa jam setelah orang besar, dia pergi hanya ketemu satu orang, ngelewatin badai, lewatin angin semua. Dan setelah itu kalau nerusin pelayanan mungkin sekalian ini nggak pulang. Di situ saya langsung berpikir gini, ya ampun, seberharga itu satu jiwa juga buat Tuhan, sangat berharga gitu. Itu yang bikin saya langsung ayo gitu. Barusan Pak, ini sebelum saya kesini pelayanan 8 orang. Lah terus gimana? Apakah itu bukan jiwa juga? 8 orang pun, satu orang pun Tuhan sangat perhitungkan Tuhan gitu. Meninggalkan 99 domba mencari satu domba. Jadi itu yang buat saya sampai kayak ke pedalaman ayo luar segala biasa macam gitu, karena Tuhan masih kasih kesempatan melayani lah. Dan itu saya rasa nggak setiap banyak hamba untuk pelayan Tuhan memiliki hati seorang hamba seperti itu sih. Luar biasa. Mungkin semua punya hati seorang hamba, tapi mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain Pak. Mungkin kita nggak pernah tahu ya. Kan saya selalu ditanya juga kadang-kadang, itu gimana dengan hamba Tuhan yang nggak mau? Ya urusan masing-masing kan. Pada akhirnya kan kita bertanggungjawabkan masing-masing gitu ya. Kita nggak tahu alasannya apa. Mungkin kesehatan, mungkin apa, kita nggak pernah tahu. Gitu. Oke, wah luar biasa nih Kak Michael. Nah Kak Michael, Pak, ada pesan buat anak-anak muda generasi sekarang nih ya, yang mereka ingin melayani Tuhan seperti apa yang Kak Michael alami ya. Pesan-pesan buat mereka, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan agar dalam melayani Tuhan mereka tuh bukan karena disuruh orang tua, karena terpaksa, tapi memang dia cinta Tuhan. Sering ketemu bahkan di sosial media suka nanya Pak, maksudnya saya ada ngomong begini, saya merasa nggak layak melayani Tuhan. Pengen ngasih tahu buat teman-teman anak-anak muda, maksudnya saya juga ya masih muda juga sekarang, tapi saya pernah di usia mereka juga maksudnya gitu. Kalau menunggu sampai kita sempurna, sampai layak, kita nggak akan pernah bisa. Justru karena kita nggak layak, Tuhan melayakkan kita. Kalau menunggu supaya semuanya baik-baik aja, nggak akan ada kesempatan Pak. Karena yang namanya hidup itu kan akan selalu ada pergumulan, akan selalu ada proses, akan selalu ada banyak hal yang terjadi gitu. Melayani Tuhan lah. Dan yang paling penting buat saya gini, mengalami Tuhan dalam hidup dulu deh. Mengalami Tuhan dulu. Saya diajarin Tuhan gini, mengasihi dan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi orang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Pelayanan itu nggak cuma bagian di mimbar yang besar, di mana enggak.
Ketika kita jadi penerima tamu pun pelayanan. Ketika kita bagian sosmed gereja pun pelayanan. Ketika kita bagian konseling mendoakan orang pun itu pelayanan gitu. Jadi kalau kita udah mengalami Tuhan, ini yang saya katakan sebagai dasarnya. Kalau kita udah mengalami Tuhan, kita pasti punya kerinduan orang lain juga bisa mengalami hal yang sama dengan Tuhan. Itu ya. Itu yang membuat kita mau pelayanan. Nah, Tuhan kasih kelebihan kita beda-beda nih. Iya, talentanya beda-beda. Talentanya beda-beda. Apa yang Tuhan kasih? Kalau talentanya ada orang yang suka nulis, Pak. Pastikan dan buat tulisan itu memberkati banyak orang. Kasih kata-kata kekuatan bagi banyak orang. Jadi buat teman-teman pemuda, melayani Tuhan saatnya sekarang. Jangan nunggu sampai layak, nggak akan pernah layak. Jangan nunggu sempurna, nggak akan pernah sempurna. Gitu gitu. Nanti aja kalau udah tua baru melayani. Udah tua pun nggak layak juga Pak. Gitu ya. Jadi melayani Tuhan lah. Menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Gitu. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Kak Michael nih, pertanyaan terakhir Kak. Oh udah terakhir ya Pak? Iya Cepat nih. ya. Coba udah sampai 1 jam. Adakah ayat favorit nih dari Kak Michael nih? Sebenarnya dibilang ayat favorit banyak banget Pak. Iya, yang begitu yang saya perkatakan setiap hari. Apa tuh? Mazmur 23. Oh, Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Iya. Waktu saya ini tiap hari Pak dari masih yang proses-proses awal-awal mengenal Tuhan sudah diberkati dengan ayat ini. Tapi Tuhan bawa saya dengan pemahaman yang lebih lagi itu waktu-waktu terakhir ini dengan situasi mungkin keluarga ada yang sakit, ada yang apa semua segala macam, ada pergumulan yang harus dihadapi yang orang luar kan nggak tahu, kita kan nggak mungkin share semuanya di sosial media Pak. Gitu. Jadi pergumulan kita, waktu saya perkatakan itu Tuhan adalah gembalaku depan kaca tuh, tak akan kekurangan aku. Tiba-tiba Tuhan ngajarin saya itu kayak takkan kekurangan itu bukan bicara soal materi doang. Banyak orang berpikir memperkatakan ayat itu pas lagi kebutuhan, ada kebutuhannya, secara materi lah ya. Lagi butuh ini, Tuhan adalah gembalaku tak akan kekurangan. Di momen saya waktu takut Pak, waktu itu dengan situasi, dengan pergumulan, dengan apapun yang terjadi waktu itu, saya perkatakan Tuhan adalah gembalaku tak akan kekurangan aku. Waktu saya ngomong takkan kekurangan aku, saya dilawat Tuhan, takkan kekurangan. Gak akan kekurangan sukacita, gak akan kekurangan damai sejahtera, gak akan kekurangan kekuatan, gak akan kekurangan hikmat apapun segala macam itu. Selama dan ketika Tuhan yang jadi gembalamu, Dia yang akan menuntun langkah hidupmu. Masalah boleh ada segala macam, sukacitamu gak akan kurang. Karena ada Tuhan yang menyertai. Di situ saya langsung, oh iya Tuhan, nangis di lawat Tuhan. Ternyata nggak cuma bicara materi, tapi semua seperti itu tadi, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, sukacita nggak akan kekurangan. Selama Tuhan yang menjadi gembala kita. Amin, amin. Wah, terima kasih nih Kak Michael. Kak Michael nyanyi dong dikit. Oh ya. Rasanya nggak sah nih kalau ada worship leader nggak nyanyi. Iya, lagu apa ya? Yang itu aja, yang besar. Sebenarnya lagu pertama banget rekaman Pak, yang jadi kisah hidup saya hari ini justru. Jadi saya selalu berkata ini lagu nubuatan 2008-2009 sebelum Kuasamu Terlebih Besar ada. Saya pernah nyanyi rekaman satu lagu. Memang waktu itu nggak booming, orang nggak dengar yang gimana-gimana. Tapi intinya di lagu itu gini, lebih dari yang kupikirkan, lebih dari yang kudoakan, Tuhan kerjakan bagiku menurut kuasa dan caranya. Jadi apa yang saya alami sekarang benar-benar penggenapan itu. Tapi memang lagu yang menjadi milestone yang tadi itu Kuasamu Terlebih Besar. Saya nyanyi itu ya Pak ya. Iya, boleh. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya grogi Pak, justru begini saya grogi nyanyinya. Wah, luar biasa nih Kak Michael. Thank you, Kak Michael, sebelum kita akhiri, mohon Presiden Kak Michael untuk berdoa ya bagi para penonton kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, apakah pergumulan pekerjaan, ekonomi, pelayanan, keluarga, kesehatan. Saya tahu juga Kak Michael lagi mengalami pergumulan dengan orang tua ya. Nggak apa-apa, nanti kita berdoa buat banyak ya yang menjadi penonton ini.
Kita doa sama-sama. Iya. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang sangat teramat baik, Tuhan yang gak pernah berubah, Tuhan yang menolong kita di waktu yang lalu, hari ini Dia Tuhan yang sama, dan rancangan Tuhan itu gak pernah gagal dalam hidup kita. Apapun yang menjadi kondisi hidup kita hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini, mari kita satukan hati, kita angkat tangan, kita bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tahu tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kami secara kebetulan. Selalu ada rencana, ada rancangan, ada tujuan Tuhan yang luar biasa sempurna dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, dimanapun sedang berada saat ini dengan kondisi apapun. Turunlah kiranya kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu atas setiap kami. Kami mau perkatakan Tuhan, setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa, beban berat diberikan pengharapan, kelegaan, yang khawatir, takut diberikan damai sejahtera, bahkan yang terhilang diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Secara khusus untuk anak-anakmu yang punya pergumulan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan yang baru, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan bagi setiap kami. Dan setiap kami yang sedang berdoa bersatu hati bersama-sama hari ini, hidup kami akan menjadi kesaksian, hidup kami akan menjadi cerita yang luar biasa bagi banyak orang, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami saksikan lewat program ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Digenapilah rancangan-Mu, digenapilah rencana-Mu, dalam cara-Mu, dalam waktu-Mu yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap berjalan dan melangkah di dalam keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Thank you Pak Denny. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sahabat Menembus Waktu, luar biasa sekali kita sudah mendengar cerita dari Kak Michael Panjaitan bahwa perjalanan iman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa setia kita berjalan dalam prosesnya, proses Tuhan. Bahkan ketika proses itu terasa berat, ingatlah apa yang sedang Anda lalui hari ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang sedang menembus waktu untuk membentuk masa depan Anda yang penuh harapan, seperti yang tadi Kak Michael sudah ceritakan. Saya Denny Widya SBC pamit undur diri, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.